Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan atau menguraikan masalah hukum menggunakan spiral atau IUD. Mungkin di era sekarang itu masalah KB apapun itu bentuknya mungkin sangat diperlukan sekali sebagai salah satu program pemerintah untuk mencegah populasi yang ada di negara Indonesia. Salah satunya yaitu menggunakan KB yang biasanya digunakan oleh seorang ibu setelah melahirkan. Soal pertanyaan yaitu bagaimana hukumnya menggunakan spiral atau IUD dalam KB, mengingat caranya dengan melihat aurat. Jawab, pada dasarnya menggunakan spiral atau IUD itu hukumnya boleh, sama dengan azl atau alat-alat kontrasepsi yang lain. Tetapi karena cara memasangnya harus melihat aurat atau aurat mughalladah, yaitu harus melihat aurat mughalladah, maka hukumnya haram. Oleh karena itu harus diusahakan dengan cara yang dibenarkan oleh syara, seperti dipasang oleh suaminya sendiri. Masalah ini telah dibahas dalam buku PBNU Membina Kemaslahatan Keluarga, yaitu halaman 92 sampai 95. Dalam hal ini dijelaskan dari kitab yaitu Sulam Taufik, yaitu karangan Abdullah Ba'alawi, yaitu cetakan Indonesia CV Karya Insan, tahunnya halaman 66. Tahunnya belum diketahui tapi halaman 66. Yang pertama yaitu dalilnya, wa min ma'asil ainin nad'aru ilan nisa'i ajnabiyati wa kadza nadruhunna ilaihim wa nadrul aurati fayakhrumu nad'arur rajuli ila say'in min bazanil mar'ati ajnabiyati ghairil halilati wa yakhrumu 'alaiha kasfu say'in min bazaniha bi hadrati may yakhrumu nad'aruhu ilaiha wa yakhrumu 'alaihi wa 'alaiha kasfu say'in mimma baina syurati wa rukbati bi hadrati tali'in 'alal aurati walau ma'a jinsi wa mahramiyati ghairi khalilah. Dan di antara maksiat mata adalah laki-laki melihat perempuan non mahram. Begitu pula perempuan melihat laki-laki non mahram dan melihat aurat. Oleh sebab itu laki-laki haram melihat bagian tubuh perempuan non mahram selain istrinya. Bagi perempuan haram membuka bagian tubuhnya di depan orang yang haram melihatnya. Bagi laki-laki dan perempuan haram membuka bagian tubuh antara pusar dan lutut di depan orang yang bisa melihatnya, meski sejenis dan semahram selain istri. Kemudian rujukan lain yaitu karangan kitab Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu Kans Ar-Raghibin Syarah Minhajul Thalibin pada Khasyatul Qulyubi wa Umairah, yaitu cetakan Surabaya Dar Nashr Al-Misriyah juz 3 halaman 211, yaitu yang bunyinya wa mata haruman nadru harumal masu annahu ablagu fil lazati minhu. Dan bila haram melihat maka haram menyentuh,
karena menyentuh lebih kuat nikmatnya daripada melihat. Kemudian yang ketiga yaitu karangan kitab Muhammad Al-Khatib Al-Syirbini dalam kitabnya Al-Mughni Al-Mukhtat ila Ma'rifah Al-Was Al-Minhaj, yaitu Mesir Al-Tijariyah Al-Kubra juz 3 halaman 133, yang bunyinya wa'lam anna ma taqaddama min khurmatin nadari wal massi huwa khaisul hajata ilaihima wa amma indal hajati fan nadaru wal massu mubahatni li fasdi wa khijamati wa ilaji walau fi farjin lil hajatil muljiati ila zalika li anna fi tadrimi khina idin harajang fali rajulin mudawwatul mar'ati wa aksuhu wal yakun dalika bi khadrati makhramin aw zawjin aw imra'atin shiqatin in jawazna khalwata ajnabiyyi bimra'ataini wa huwa rajihu. Dan ketahuilah bahwa penjelasan tentang keharaman melihat dan menyentuh itu sekiranya tidak ada keperluan. Sedangkan ketika dalam keadaan perlu, maka melihat dan memegang itu boleh untuk bekam, cantuk, dan pengobatan sekalipun di vagina karena adanya keperluan yang mendesak. Oleh karenanya laki-laki boleh mengobati wanita dan sebaliknya yaitu wanita boleh mengobati laki-laki, seperti itu. Namun harus di depan mahram, suami ataupun perempuan lain yang terpercaya. Hal ini bila kita memperbolehkan laki-laki menyendiri bersama dua wanita dan ini merupakan pendapat yang rajih, yang unggul, yaitu penjelasannya mengenai hal tersebut yaitu terdapat dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri A'la Fathul Qorib karangan Ibrahim Al-Bajuri Beirut Al-Darul Fikri jilid kedua halaman 102 yang bunyinya qauluhu bi khadrati mahramin aw zaujin aw sayyidin aw ra'atin ing jawazna khalwata rajulin bimra'ataini wa huwa rajihu aisu kanata shiqataini inna li anna kulla minhuma tastakhi ang taf'alal fakhisata bi khadrati misliha, yaitu kebolehan dokter laki-laki melihat tubuh perempuan dalam rangka pengobatan itu bila di depan mahram, suami atau pemilik budak. Maksudnya di depan seorang perempuan, bila kita memperbolehkan seorang laki-laki menyendiri dengan dua wanita, itu adalah pendapat yang rajih, yang unggul selama kedua wanita itu merupakan orang yang terpercaya. Sebab masing-masing dari keduanya akan merasa malu melakukan perbuatan mesum di sesamanya. Kemudian rujukan yang kelima yaitu dari Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Kafiyah Al-Sajak Semarang Toha Putra halaman 50, yang bunyinya i'lam anna nadaral mar'ati ila zawjiha jaizun fi jami'i bazanihi ka akshihi na'am imma na'aha minal nadari ila radhim tananga alihan nadaru bi khilafi akshi fa innahu jaizun qat'an annahu yamliku tamattu'a biha wala tamliku tamattu'a bihi lakin nadaruhu ila fawjiha kubulan aw duburan ma'rurun idza kana bi ghairi hajatin wa ila batiniha asadu karahatan. Ketahuilah bahwa wanita itu boleh melihat seluruh anggota tubuh suaminya sebagaimana sebaliknya. Memang begitu, namun bila
suami melarang istri melihat auratnya, maka istri tidak boleh melihatnya. Tidak sebaliknya, maka suami secara pasti boleh melihat aurat istri, sebab ia memiliki hak menikmati tubuh istri, sedangkan istri tidak memiliki hak menikmati tubuh suami. Namun suami makruh melihat kemaluan istrinya, baik kubul atau tubuhnya, bila tidak terdapat hajat, dan melihat bagian dalam kemaluan istri hukumnya lebih makruh. Mungkin itu penjelasan mengenai hukum pemasangan spiral atau IUD pada ibu setelah melahirkan, yaitu kurang lebihnya penjelasannya seperti itu. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.